Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan PowerPoint tentang perkembangan pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Saya mahasiswa dengan nama RB Margo Hussein Setiawan Ali dengan NIM 31502300204. Langsung saja kita ke pendahuluan, yaitu proses pendidikan sebenarnya di masa dinasti Abbasiyah telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang berjalan dengan perkembangan sosial budaya manusia di bumi. Proses warisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan tersebar dalam sunnah Rasulullah SAW. Pada masa kejayaan pendidikan Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, yang berlangsung selama kurang lebih 5 abad, dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan tokoh-tokoh Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan dengan karya-karyanya, baik dalam bidang ilmu-ilmu diniyah seperti fikih, tafsir, ilmu hadis, teologi sampai dengan ilmu umum seperti matematika, astronomi, filsafat, sastra, sampai ilmu kedokteran. Lanjut, keberhasilan dalam bidang keilmuan disebabkan adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengetahuan untuk sebuah peradaban. Mereka memahami bahwa sebuah kekuasaan tidak akan kokoh tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan. Hal itu dapat ditunjukkan melalui antusias mereka dalam mencari ilmu, penghargaan yang tinggi bagi para ulama, para pencari ilmu, tempat-tempat menuntut ilmu, dan banyaknya perpustakaan yang dibuka. Salah satunya adalah Bait Al-Hikmah. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Al-Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid yang 23 tahun itu merupakan permulaan zaman keemasan bagi sejarah dunia Islam bagian timur. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun Ar-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga dokter, dan lembaga farmasi. Al-Ma'mun pengganti Al-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Lanjut ke metode pengajaran pada zaman dinasti Abbasiyah, yaitu pada zaman itu menggunakan penggunaan metode pengajaran yang tepat akan mempermudah proses internalisasi dan pemilikan ilmu. Pelajar akan dengan mudah menyerap ilmu yang disampaikan guru-gurunya. Menurut Rahmawati, pada masa Abbasiyah, pengajaran yang diberikan kepada murid-murid dilakukan seorang demi seorang dan belum berkelas-kelas seperti sekarang. Jadi guru harus mengajar muridnya dengan berganti-ganti. Mereka belajar dengan duduk bersila mengelilingi guru-gurunya atau yang disebut berkholakoh. Cara kholakoh ini merupakan metode pengajar yang dipakai di lembaga pendidikan tingkat tinggi. Sedangkan menurut Hanun As-Sohah, 23 metode pengajaran pada masa dahulu Abbasiyah yang dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu lisan, hafalan, dan pengajaran. Lanjut kita ke kurikulum materi dan pembelajaran. Kurikulum pada lembaga pendidikan Islam di masa Abbasiyah pada mulanya berkisar pada bidang studi tertentu. Namun seiring berkembangnya sosial dan kultural, materi kurikulum semakin luas. Perkembangan kehidupan intelektual dan kehidupan keagamaan dalam Islam membawa situasi lain
bagi kurikulum pendidikan Islam. Maka diajarkanlah ilmu-ilmu baru seperti tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, sastra, matematika, teologi, filsafat, astronomi, dan kedokteran. Kurikulum pendidikan Islam pada masa Daulah Abbasiyah didominasi oleh ilmu agama, khususnya Al-Quran, sebagai fokus pengajarannya. Selain Al-Quran, hadis juga merupakan mata pelajaran yang paling penting karena merupakan sumber agama kedua setelah Al-Quran. Mempelajari hadis banyak diminati oleh para penuntut ilmu, terbukti dengan banyaknya kelas-kelas hadis. Berikut sebuah riwayat tentang kebenaran kurikulum pendidikan pada tingkat dasar pada saat itu. Al-Mufadal bin Yazid menceritakan bahwa pada suatu hari ia berjumpa seorang anak laki-laki dari seorang Badui. Karena merasa tertarik dengan anak itu, kemudian ia bertanya pada ibunya. Ibunya berkata kepada Yazid, apabila ia sudah berusia 5 tahun, saya akan menyerahkannya kepada seorang muadzib yang akan mengajarkannya menghafal dan membaca Al-Quran. Lalu dia akan mengajarkannya syair, dan apabila dia sudah dewasa, saya akan menyuruh orang mengajarinya naik kuda dan memanggul senjata. Kemudian dia akan mendapati di lorong kamunya untuk mendengarkan suara orang-orang yang meminta pertolongan. Kedua, kurikulum pendidikan Islam, yaitu kurikulum dan materi pelajaran, adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk memperdalam masalah agama, menyiarkan dan mempertahankannya. Akan tetapi bukan berarti pada saat itu yang diajarkan melulu agama, karena ilmu yang erat kaitannya dengan agama seperti bahasa, sejarah, tafsir, dan hadis juga diajarkan. Mahmud Yunus mengatakan bahwa kurikulum madrasah nizamiyah tidak diketahui dengan jelas, namun dapat disimpulkan bahwa materi ilmu syariah diajarkan di sini, sedangkan ilmu hikmah tidak diajarkan. Dari keterangan lain disebutkan bahwa pelajaran di madrasah nizamiyah berpusat pada Al-Quran, membaca, menghafal, dan menulis, sastra Arab, sejarah Nabi Muhammad SAW, dan berhitung dengan menitik beratkan pada mazhab Syafi'i dan sistem teologi Asy'ariyah. Berdasarkan keterangan yang telah diketahui bahwa madrasah nizamiyah tidak mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi, tetapi lebih berfokus pada pelajaran ilmu agama, terutama ilmu fikih. Dari kondisi di atas dapat ditegaskan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah meliputi al-ulum al-naqliyah yang terdiri dari tafsir, qiraat, hadis, dan usul fikih. Dan yang kedua yaitu meliputi ilmu bahasa dan sastra. Sebagai dasar untuk memahami al-ulum naqliyah, pembelajaran ilmu nahwu dan sorof pada saat itu dianggap penting karena dipandang sebagai manhaj untuk memahami ilmu-ilmu diniyah. Tujuan pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Tujuan pendidikan adalah sasaran yang dia capai dalam sebuah usaha pendidikan. Konsep tujuan pendidikan yang paling sederhana adalah perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupannya yang meliputi aspek individu, sosial, dan proses profesionalisme. Jadi tujuan pendidikan Islam ditujukan agar manusia dapat mengenali, mengakui, dan melaksanakan secara sempurna kedudukan dan peranan idealnya dalam sistem penciptaan. Tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah tidaklah terlepas dari tujuan pendidikan Islam secara umum, yaitu menjadi hakikat tujuan pendidikan Islam. Namun pada tingkat turunannya, tujuan pendidikan di tingkat nasional dan institusional dapat dideskripsikan sebagai yang ada dalam realitas masa itu. Pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan Islam itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tujuan keagamaan dan akhlak. 2. Tujuan kemasyarakatan. 3. Cinta akan ilmu pengetahuan. Dan 4. Tujuan kebendaan. Adapun tujuan pokok mendirikan madrasah ini adalah
mengkader calon-calon yang menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syiah. Yang kedua, menyediakan guru-guru Sunni yang cakap untuk menyebarkan mazhab Sunni dan menyebarkannya ke tempat lain. Yang ketiga, membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, memimpin kantornya khususnya di bidang peradilan dan manajemen. Kita telah sampai halaman yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah, pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu masa-masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Pendidikan pada masa ini memiliki tujuan keagamaan dan akhlak, tujuan masyarakatan, cinta ilmu pengetahuan, dan tujuan kebendaan. Kehidupan murid pada pendidikan tingkat dasar memiliki ciri-ciri, yaitu diharuskannya belajar membaca dan menulis, diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran, serta hubungan yang baik antara guru dan murid layaknya orang tua dan anak. Pada pendidikan tingkat tinggi, kehidupan murid berbeda karena mereka diberi kebebasan untuk memilih guru yang mereka kehendaki dan diberi kebebasan untuk berpindah dari guru satu ke guru yang lain apabila guru itu tidak dianggap lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.